waktu. Bapa, urapi pelayanan anakmu. Berikanlah pengurapan yang baru dalam setiap kehidupannya. Sehingga nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, selalu ditinggikan lewat setiap pelayanan hamba-Mu. Tutup bungkus hidupnya dan keluarganya bagi kemuliaan surga. Bapa, terima kasih. Kami mau belajar duduk diam di kaki Tuhan. Biar firman-Mu yang ditabur malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap hidup kami semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, shalom, selamat malam buat kita semua. Apa kabar? Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu saudari? Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, kalau saudara ada Bapak Ibu saudari terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktu, setiap harinya ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau atas segala kebaikan-Mu. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan yang luar biasa. Teman-teman semua yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bu Ani dari Jakarta Utara, Tuhan memberkati. Haleluya. Bu Frida dari Bekasi Utara, Tuhan memberkati. Bu Rosalina dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, Tuhan memberkati teman-teman semua. Bu Hernita, shalom juga, Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, saudara jangan lupa yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan. Jadi biar algoritma itu tahu bahwa malam hari pun Pastor Deso, Bapak Ibu saudari live, lalu kemudian channel ini akan disebarkan ke sebanyak mungkin orang ya. Dengan Bapak Ibu saudari menulis, dengan Bapak Ibu saudari tap-tap layar, saudara share, saudara juga bisa berbagi gift jikalau saudara terberkati tentunya. Kalau di TikTok ya berbagi gift, kalau di YouTube itu namanya saudara bisa berbagi super chat, super thanks. Ya, Bu Eni dari Medan, Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari Medan. Shalom Bu Asnia dari Sabah Malaysia, Tuhan memberkati. Anakmu Atur Rojan, shalom, Tuhan memberkati. Ya, Ibu Hilarian Nur dari Jogja, Tuhan memberkati. Haleluya. Thank you Ibu Hernita, Tuhan memberkati ya. Bu Asyawan Biru dari Malaysia, Tuhan memberkati. Thank you buat teman-teman semua. Ya, kita penuhi kolom komentar bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara masing-masing. Ya, Bu Ani bersih jiwa menyegarkan dari Jakarta Utara, Tuhan memberkati. Ya, buat setiap teman-teman semua. Haleluya. Ibu Noye dari Prambanan ya, Jogja ya, berarti Ibu Noye ya. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari Jogja. Haleluya. Pak Indra dari Jakarta Barat ya tadi ya, Tuhan memberkati. Ibu Dormian dari Medan juga sama kayak tadi Ibu Eni Suranta dari Medan juga, Tuhan memberkati ya. Ibu Dormian bersama Ibu Eni yang juga dari kota Medan. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Ya, sampai kita tap-tap layar, saudara bisa share channel ini ke sebanyak mungkin orang. Bapak Ibu saudari, saudara juga bisa, ya Bapak Ibu saudari, belajar duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan segala kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara terberkati tentunya oleh pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Bapak Ibu, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Ingat ya, setiap Kamis malam, saudara saya hadir kembali dalam program Bersih Jiwa Menyegarkan. Ya, jadi inilah saudara program di malam hari di mana saya baru bisa kembali lagi Bapak Ibu saudari selain pagi hari ya. Jadi malam hari ini mudah-mudahan ini menjadi waktu yang baik setiap Kamis malam nanti. Kalau Bapak Ibu saudari ingat, oh ini hari Kamis malam, ini ada program Bersih Jiwa Menyegarkan di TikTok maupun di aplikasi Si Merah. Silakan saudara boleh hadir ya Bapak Ibu saudari kasih lihat Tuhan. Kalau saudara tidak punya kesibukan, tidak punya kegiatan di luar rumah ya, atau saudara mungkin dari kantor saudara pulang kerja, silakan Bapak Ibu saudari ya. Bu Ani shalom ya, Pak Ibu Tutik dari Surabaya shalom, Ibu Lim Siancen shalom ya. Dari mana, daerah mana Ibu? Ibu Lim Siancen, God bless you. Tuhan memberkati. Femi Mampen, Tuhan memberkati, God bless you ya, yang thank you sudah share channel Pastor Deso. Bu Yanti shalom, Tuhan memberkati, God bless you. Jangan lupa kotanya saudara ditulis ya, supaya kita bisa semakin saling mengenal satu dengan yang lain. God bless you. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan malam hari ini dalam program perdana di hari Kamis malam. Ya Bapak Ibu saudari ya,
Haleluya. Saya sendiri setiap pagi jam 7:30 pagi, saudara sudah hampir 1,5 tahun ada di channel TikTok ya. Setiap pagi jam 7:30 pagi. Jadi saudara yang tidak bisa malam bisa pagi. Yang tidak bisa pagi, saudara bisa ikut malam setiap Kamis malam. Tapi ini baru hari Selasanya Ibu Gembala kan. Hari Selasa malamnya Ibu Gembala jam seperti ini juga. Dia membawa setiap kita semua untuk berdoa dalam channel ini. Nanti Kamis malamnya saya. Kalau setiap paginya nanti Pastor Deso selalu tentunya. Shalom Bu Yanti dari Cilodong. Oh nggak jauh nih dari kota Depok. Saya sendiri di kota Depok ya. Shalom Ibu Yanti dari Cilodong ya. Tuhan memberkati. Shalom Ibu Kristina atau Ibu Krisna dari Nias. Tuhan memberkati. God bless you ya. Ibu Ruth May. Shalom. Haleluya. Ibu Kuswanti ya, Tuhan memberkati dari Klaten. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari Klaten. God bless you. Ya, haleluya. Izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini ya, Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita hidup di zaman di mana semua orang itu mengkampanyekan apa yang disebut dengan self care atau perawatan diri dalam setiap kehidupannya. Orang-orang rela menghabiskan banyak uang untuk perawatan di dalam setiap hidup mereka. Ya, perawatan kulit, perawatan wajah agar bersih Bapak Ibu Saudari. Ya, mereka membeli pakaian-pakaian yang bagus atau mereka pergi ke tempat-tempat yang estetis demi menenangkan setiap pikiran dan jiwa mereka. Saudara, kita sangat peduli dengan apa yang tampak di luar ini dalam setiap kehidupan kita semua. Namun, mari kita jujur. Saudara, di hadapan Tuhan, bagaimana dengan kondisi di dalam? Bagaimana dengan kondisi di dalam setiap hati dan jiwamu? Berapa banyak dari kita yang luarnya tampak tersenyum, pakaiannya keren-keren, rapi-rapi di gereja, ya, ketika keluar rumah juga keren, rapi-rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik kita semua. Tetapi di dalam jiwanya ternyata sedang terjadi pembusukan rohani. Ada kepahitan tahunan yang sengaja kita simpan di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita menolak untuk mengampuni orang lain. Ada dosa-dosa tersembunyi yang kita pelihara di dalam kegelapan batin kita. Kita sibuk membersihkan cangkir bagian luar di dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi bagian dalamnya penuh dengan kotoran. Saudara-saudaraku yang terkasih, kosmetik di dunia ini bisa menyembunyikan setiap wajah yang lelah. Tetapi hanya firman dan roh daripada Allah dalam setiap hidup saudara yang sanggup membasuh jiwa yang kotor itu. Hari ini kita akan belajar bagaimana membiarkan aliran air hidup daripada Tuhan kita Yesus Kristus memerdekakan kita dari segala beban kekotoran hidup dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dimanapun kalian berada yang dikasihi oleh Tuhan tentunya. Saudara, pernahkah kita mengalami suatu hari di mana secara fisik saudara tidak melakukan pekerjaan yang berat, tetapi saat malam saudara rasanya tubuh ini sangat lelah. Padahal pekerjaan fisik kita tidak lakukan secara berat, tapi setiap malam ketika kita pulang, saudara, di malam hari itu kita merasa luar biasa lelah. Kita mungkin sudah tidur jam 8. Saudara sudah mencoba liburan di akhir pekan, atau saudara sekedar nongkrong bersama dengan teman-teman kalian semua, tetapi rasa lelah itu tidak kunjung hilang. Pernah mengalami demikian? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Ya, mungkin kita pernah mengalami hal-hal itu. Saudara, mengapa hal itu terjadi? Karena seringkali yang lelah sebenarnya bukanlah tubuh kita, melainkan yang lelah adalah jiwa kita. Saudara, ya, yang lelah adalah jiwa kita. Jiwa kita lelah karena sepanjang hari tanpa kita sadari kita menampung terlalu banyak hal. Kita menampung Bapak Ibu Saudara dari kata-kata kasar, mungkin dari rekan kerja kita. Kita mengedepankan rasa kecewa karena ekspektasi yang tidak sejalan dengan kenyataan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara menyimpan kekhawatiran tentang masa depan keluargamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, jiwa kita menjadi seperti kolam yang penuh dengan endapan lumpur kekecewaan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan hari ini
Tuhan tidak hanya ingin memulihkan fisik kita, tetapi Dia ingin masuk ke dalam setiap batin saudara yang paling dalam. Saudara, Dia rindu mengalirkan air hidupnya untuk membersihkan, untuk menyegarkan kembali jiwa kita yang telah lama gersang di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka setiap Kamis malam saudara akan belajar, ya Bapak Ibu saudari, di program Bersih Jiwa Menyegarkan. Dan malam hari ini saya mau mengajak jiwa yang bersih dan menyegarkan. Saudara, jiwa yang bersih, jiwa yang disegarkan adalah jiwa yang dialiri dengan firman. Ya, tentunya firman Tuhan sebagai aliran-aliran air hidup itu. Sehingga kekotoran dalam kehidupan kita semua terlepas satu persatu oleh karena Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 27 sampai atau ayat 37. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Ya, Bapak Ibu Saudari. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita semua, mari kita bayangkan dua jenis kondisi air di dalam setiap hidup saudara. Yang pertama, saudara, ada sebuah kolam yang tidak memiliki saluran pembuangan maupun sumber mata air yang baru. Airnya tenang, tetapi Bapak Ibu Saudari karena diam saja tidak mengeluarkan air dalam kolam tersebut, saudara, tetapi karena diam dalam waktu yang lama, air itu mulai mengendap Bapak Ibu Saudari. Karena kolam itu tidak memiliki saluran pembuangan, ya, air itu mulai mengendap, air itu mulai menjadi keruh, air itu mulai berlumut dan berbau busuk, dan tentunya saudara, kolam itu menjadi sarang penyakit. Sebaliknya Bapak Ibu Saudari, saudara yang kedua, saudara bisa membayangkan sebuah sungai di pegunungan yang jernih Bapak Ibu Saudari. Saudara, air di pegunungan itu akan terus mengalir dengan deras. Ya, tentunya ada batuan juga di dasar itu Bapak Ibu Saudari, ya, di dasar alirannya. Saudara, batuan di dasarnya itu tetap terlihat jelas. Tapi mengapa sungai itu menjadi bersih? Saudara, bukan karena tidak ada kotoran yang jatuh ke dalamnya. Ya, daun-daun, ya, itu tetap ada di dalam sungai tersebut. Debu itu tetap jatuh ke sungai itu Bapak Ibu Saudari. Tetapi karena airnya terus mengalir, saudara, sehingga setiap kotoran itu langsung hanyut. Setiap kotoran itu langsung tersaring secara alami. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, inilah gambaran kondisi jiwa manusia. Banyak orang Kristen saat ini menjalani hidup seperti kolam yang mati tadi, ya. Saudara, jiwa mereka menampung terlalu banyak hal di dalam setiap hidup mereka. Ada sakit hati lah atas setiap masa lalu, ada kekecewaan, ada kepahitan, ada rasa bersalah, ada kegelisahan di dalam setiap jiwa itu. Hingga dosa-dosa tersembunyi yang dibiarkan mengendap Bapak Ibu Saudari. Akibatnya apa? Saudara, jiwa kita menjadi keruh, jiwa kita menjadi berat, jiwa kita menjadi lelah, dan kita kehilangan sukacita. Saudara, kita mencoba menyegarkan jiwa kita, ya, biasanya dengan liburan, biasanya lagi dengan hiburan-hiburan, dengan media sosial kita tonton itu berjam-jam, ya, dengan drama Korea, drama Cina, drama India, telenovela, sinetron, bola, dan lain sebagainya yang hari-hari ini sedang saudara mungkin banyak gandrungi karena ada Piala Dunia. Ya,
saudara, kita mencoba menyegarkan jiwa kita dengan hal-hal demikian. Atau mungkin ada kesenangan-kesenangan duniawi yang kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, itu semua hanya seperti menyemprotkan parfum ya di atas kolam yang busuk tadi. Saudara, ya mungkin terlihat seperti harum sejenak ketika kita semprotkan parfum di atas air kolam yang busuk. Ya, baunya hilang sesaat. Tetapi dasarnya tetap kotor, Bapak Ibu Saudari. Itulah kondisi jiwa manusia yang hidup seperti kolam yang mati tadi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mau belajar satu kebenaran penting, bahwa jiwa yang bersih, jiwa yang menyegarkan, bukanlah jiwa yang steril dari setiap masalah-masalah. Tetapi jiwa yang bersih dan jiwa yang menyegarkan adalah jiwa yang terus-menerus dialiri oleh firman Tuhan sebagai aliran air hidupnya. Yang setuju katakan amin. Itulah jiwa yang bersih, jiwa yang menyegarkan. Saudara, jiwa yang terus-menerus dialiri oleh firman Tuhan sebagai aliran air kehidupannya. Sehingga segala kekotoran hidup itu dilepaskan. Segala kekotoran hidup itu dihanyutkan oleh kuasa daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, inilah yang akan kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38 sebenarnya sampai ayat selesai ya, saudara. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita mau belajar ya pada bagian yang pertama ini mengenai teks firman Tuhan ini ya di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ini. Saudara, konteks air hidup di dalam budaya Yahudi pada saat itu, Yesus mengucapkan kalimat ini pada hari terakhir, hari raya Pondok Daun namanya ya, atau hari raya Sukot. Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Saudara, pada perayaan ini ada ritual-ritual atau ritual-ritual harian atau ritual harian di mana Imam Agung itu mengambil air ya dari kolam Siloam, Bapak Ibu Saudari, dengan kandil emas ya. Lalu saudara, ketika Imam Agung itu ya sudah mengambil air dari kolam itu, lalu mengarahkannya ke bait Allah dan mencurahkannya di atas mezbah. Saudara, ini adalah simbol ucapan syukur atas air fisik yang Tuhan berikan di padang gurun, sekaligus doa ya mohon hujan dan kedatangan Mesias di dalam setiap hidup mereka. Dan tepat pada puncak ritual yang sangat emosional ini, Yesus berdiri dan berseru. Dia mengalihkan pandangan semua orang dari air ritual di bait Allah itu kepada dirinya sendiri. Yesus berkata, "Akulah pemenuhan dari apa yang kalian rayakan itu. Akulah sumber air hidup itu." Saudara-saudari yang terkasih, itu yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah sumber air kehidupan itu. Saudara, pada puncak perayaan Sukot itu, ritual pencurahan air dari kolam Siloam itu melambangkan ketergantungan total bangsa Israel ya pada hujan kiriman Tuhan untuk bertahan hidup dalam setiap hidup mereka. Tanpa air itu, maka tanah gersang di Yudea itu, saudara, akan menjadi kuburan massal. Di tengah-tengah hiruk pikuk ya Bapak Ibu Saudari ritual manusia itu, Yesus berdiri dan berseru dengan suara nyaring. Ya, dia berkata, "Akulah air hidup itu." Saudara, Yesus sedang melakukan, Bapak Ibu Saudari, dia sedang menegaskan bahwa semua ritual keagamaan, liturgi yang megah atau kepatuhan lahiriah hanyalah lambang yang kering jika tidak ada Kristus di dalamnya. Jika tidak ada Kristus di dalamnya, saudara, manusia seringkali sibuk untuk menimba air dari sumur-sumur duniawi, sumur pencapaian, sumur pengakuan, sumur materi, bahkan sumur aktivitas pelayanan dan bisnis mereka. Namun jiwa mereka tetap gersang. Tetapi Yesus menyatakan dirinya sebagai satu-satunya. Dialah mata air sejati yang mampu memuaskan kehausan setiap kehidupan manusia. Saudara, hanya Yesus Kristuslah
yang mampu memuaskan kehausan dari setiap kehidupan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang kita renungkan, ya, air hidup di dalam budaya Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, lalu kemudian di ayat yang ke-39 dijelaskan di sana bahwa air hidup yang dimaksud adalah Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus bekerja menyucikan jiwa kita, yaitu melalui firman Tuhan. Inilah mekanisme pembersihan jiwa, yaitu oleh firman dan oleh Roh Kudus. Saudara, di dalam Efesus pasal yang kelima, kita buka sama-sama. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ya, Efesus 5 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara-saudari, dalam Efesus 5 ayat 26 dikatakan bahwa Kristus menguduskan jemaatnya dengan memandikan dengan air dan apa tadi? Firman. Jadi firman Tuhan adalah airnya, Bapak Ibu Saudari. Sedangkan Roh Kudus adalah arusnya atau aliran yang mengalir, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kita melekat kepada firman-Nya, terjadilah sebuah proses pembersihan. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu flushing. Ya, kalau di motor atau di mobil, saudara tahu ya, flushing itu untuk pembersihan Bapak Ibu Saudari, bagian-bagian mesin atau mungkin knalpot yang kotor itu di flushing Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi ketika kita percaya kepada Kristus, ketika saudara dan saya melekat kepada firman-Nya, terjadilah sebuah proses pembersihan. Ya, saudara, dari setiap kekotoran-kekotoran, ya Bapak Ibu Saudari, dan itu dibersihkan secara terus menerus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah mekanisme pembersihan jiwa. Makanya kenapa di channel Pastor Deso saya hadir setiap hari, setiap pagi, Bapak Ibu Saudari, karena memang saudara, mungkin kita semua sudah banyak memiliki cita rasa duniawi dalam setiap hidup kita semua. Kita harus mengganti cita rasa duniawi itu dengan cita rasa sorga. Sehingga saudara selalu diairi setiap kehidupan jiwamu setiap saat, ya, di pagi hari itu. Saudara, ya, Kamis malam dan Selasa malam itu sebagai tambahannya bagi saudara yang rindu tentunya untuk terus mengenakan setiap kehidupan Yesus lebih dan lebih lagi. Saudara, ketika kita percaya kepada Kristus sekali lagi dan melekat pada firman-Nya, terjadilah sebuah proses pembersihan di sana. Ya, di dalam setiap hidup saudara, kekotoran kita terus ditanggalkan, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau di dalam Efesus tadi pasal 5 ayat 26, saudara, itulah kombinasi antara air dan firman itu bekerja secara sinergis. Melalui apa? Melalui kuasa Roh Kudus. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudari, kata firman, ya, yang digunakan tentunya dalam ayat ini bukanlah logos, ya, firman yang tertulis secara umum, bukan logos, tetapi firman yang digunakan di dalam bahasa Yunaninya, saudara, kata firman di sana adalah rema, yaitu firman yang diucapkan secara spesifik, ya, firman yang mendarat tepat pada situasi hati seseorang, Bapak Ibu Saudari. Itulah kata firman rema, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, pembersihan jiwa bukanlah usaha pemikiran diri kita sendiri, ya, atau saudara mungkin sekedar berpikir positif seperti yang diajarkan motivator-motivator itu dalam setiap hidupmu. Saudara, pembersihan jiwa itu terjadi ketika Roh Kudus mengambil ayat-ayat Alkitab itu, ya, dari Alkitab tentunya sebagai kitab suci, sebagai logos, sebagai firman, ya Bapak Ibu Saudari, yang tertulis secara umum, dan menjadikannya suara Tuhan yang tajam. Suara Tuhan yang tajam itu rema, ya. Jadi firman yang saudara dengar, yang diucapkan oleh seseorang, ya, secara spesifik dan itu mendarat tepat pada situasi hati seseorang, itulah rema. Makanya ketika saudara mendengar firman Tuhan, jangan hanya sekedar saudara memahami logos, tetapi jadikan firman Tuhan itu rema, ya, dalam setiap hidup saudara. Menjadikan suara Tuhan itu saudara tajam di dalam setiap batin saudara. Jadi saat saudara membaca Alkitab, saat saudara membaca firman, Roh Kudus itu mulai bekerja. Katakan amin. Roh Kudus itu mulai bekerja
Seperti arus air Bapak Ibu Saudara. Arus air yang deras mulai masuk ke gorong-gorong bawah tanah jiwa kita semua. Ya, jadi air deras itu mulai masuk. Itulah Roh Kudus mulai bekerja Bapak Ibu Saudari untuk membersihkan setiap bagian-bagian dalam setiap jiwamu yang mungkin masih ada kekotoran-kekotoran. Saudara, aliran daripada Roh Kudus ini menyapu bersih lapisan kedegilan hati kita semua. Saudara, aliran daripada Roh Kudus ini menyapu bersih kepalsuan-kepalsuan, motif-motif pelayanan yang egois, hingga mungkin berhala-berhala modern yang kita sembah tanpa kita sadari. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak sekedar menuntut kita bersih, tetapi firman Tuhan itu sendiri membersihkan kita saat saudara dan saya menghidupinya. Inilah yang selalu saya sampaikan. Saudara jangan hanya sekedar mendengar firman. Ya, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya, itu baru memunculkan iman ketika saudara mendengar. Tapi yang mengubah setiap kehidupan kita, yang membersihkan saudara, yang mengubah saudara semakin seperti Kristus adalah ketika saudara menghidupi firman itu. Itulah yang membedakannya. Saudara menghidupi firman Tuhan dalam setiap hidup saudara. Itulah yang akan membersihkan kita saat saudara dan saya menghidupinya. Bapak Ibu, ya itulah dimana kita belajar ya pembersihan jiwa oleh firman dan roh. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara, kita juga belajar pada kesempatan saat hari ini. Ada karakteristik di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, karakteristik jiwa yang dialiri oleh air hidup itu. Dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3. Saudara, kita buka yuk. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, mari kita lihat dampak bagi orang yang jiwanya dialiri sama firman Tuhan. Saudara, di sana dikatakan ia menyukai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Perhatikan kalimat ditanam di tepi aliran air. Saudaraku yang terkasih, jiwa yang bersih, jiwa yang menyegarkan, tidak mengandalkan cadangan airnya sendiri dalam setiap hidupannya. Dia berakar dalam-dalam, ada sumber air yang tidak pernah kering. Dan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudara, sumber air kehidupan kita yang tidak pernah kering, yaitu adalah Kristus dan firman-Nya. Amin. Kristus dan firman-Nya, itulah yang akan membersihkan jiwamu, itulah yang akan menyegarkan jiwamu di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, itulah karakteristik jiwa yang dialiri oleh air hidup di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari sama-sama kita merenungkan hal ini di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perhatikanlah Bapak Ibu Saudari, ya apa yang Mazmur itu atau pemazmur tulis di dalam Mazmur pertama. Orang fasik itu digambarkan seperti sekam yang ditiup oleh angin. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Ya, seperti sekam yang ditiup oleh angin. Karena orang fasik itu tidak berakar. Saudara, mereka gampang kering dalam setiap hidup mereka. Mereka gampang terombang-ambing oleh opini-opini dunia di dalam setiap hidup mereka. Sebaliknya, orang benar, saudara, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Orang yang benar, saudara, adalah orang yang ditanam seperti pohon di tepi aliran air. Maka Bapak Ibu Saudari, kalau kita belajar kata ditanam itu, ya saudara, itu berarti dipindahkan dengan sengaja. Jadi secara alami, saudara, kita adalah pohon-pohon yang liar, yang tumbuh di tanah-tanah dunia yang kering dan beracun ini. Tetapi oleh karena anugerah
daripada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara itu dicabut. Saudara dipindahkan ke tepi aliran air daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Maka jiwa yang menyegarkan Bapak Ibu Saudari memiliki ciri-ciri. Saudara, mereka memiliki ketahanan spiritual. Ya, karena saudara tadi sudah dipindahkan di tepi aliran airnya. Ya, dan saudara akan memiliki ketahanan spiritual dalam setiap kehidupan jiwamu. Ketika nanti musim kering tiba, entah itu berupa krisis ekonomi, entah itu berupa kedukaan, entah itu berupa kegagalan di dalam setiap hidup saudara dan saya, saudara, maka pohon ini tidak ikut layu. Pohon ini tidak ikut layu. Mengapa tidak ikut layu? Karena akar batinnya, saudara, itu tertancap dalam, ya, di tanah. Tertancap dalam, tertanam dalam, jauh di dalam tanah. Dia menyerap nutrisi langsung dari aliran air hidup setiap hari dengan Kristus. Saudara, sukacitanya tidak ditentukan oleh cuaca di luar situasi hidupnya, melainkan sukacitanya saudara ditentukan melalui aliran, ya, yang diberikan di dalam firman Tuhan di dalam setiap kehidupan jiwanya. Bapak Ibu, mari saya mau mengajak, itulah karakteristik jiwa yang dialiri oleh air hidup itu. Sukacita saudara dan saya tidak ditentukan oleh cuaca-cuaca di luar sana, ya, oleh situasi-situasi hidup, melainkan tentunya oleh aliran di dalam setiap hidup saudara lewat firman Tuhan yang kita renungkan dan kita hidupi setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari, itulah bagaimana saudara dan saya diingatkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian bagian yang selanjutnya atau bagian yang kedua, saya mau mengajak kita semua. Mengapa kotoran jiwa itu hanya bisa lepas oleh Kristus? Saudara, mengapa kita tidak bisa membersihkan jiwa kita dengan kekuatan kita sendiri? Mengapa harus melalui aliran air hidup dari Kristus di dalam setiap hidup saudara? Ya, saudara, yang pertama, karena dosa itu mengikat. Karena dosa itu mengikat dan mengendap di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita membawa natur dosa di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika kita oe gitu ya, itu sudah ada natur dosa dalam setiap kehidupan manusia. Saudara, jadi dosa itu mengikat. Dosa itu mengendap. Secara manusiawi, ketika kita disakiti, saudara, insting kita adalah menyimpan dendam. Betul Bapak Ibu Saudari, itu manusia duniawi kita. Ya, ketika kita disakiti, kita pengen balas dendam. Ketika kita jatuh di dalam dosa, maka insting kita, saudara, adalah menyembunyikan dosa tersebut. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Ya. Semua ini menciptakan Bapak Ibu Saudari endapan-endapan kotor di dalam jiwa kita. Saudara, semua ini menciptakan perasaan-perasaan bersalah, perasaan malu, ya, kadang kita marah, kita memiliki amarah yang tidak terkontrol di dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tidak punya kuasa untuk menghapus dosa itu, untuk menghapus dosa yang mengikat di dalam setiap hidup kita semua. Saudara dan saya tidak punya kuasa. Hanya darah Kristus yang sanggup mengampuni dosa. Yang setuju katakan amin. Hanya oleh karena darah Yesus yang sanggup mengampuni dosa setiap kehidupan kita semua. Dan hanya lewat firman-Nya yang sanggup meremukkan kebebalan hati kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, terkadang orang-orang di sekitar itu, ya bukan terkadang, mereka tidak pernah bisa saudara menjamah, ya, mengubah setiap kehidupan kita semua. Coba saja saudara, ubah pasangan saudara. Rasa-rasanya mustahil. Selama saya menjalani pernikahan, ya Bapak Ibu Saudari, hampir 16 tahun, mustahil kita bisa merubah pasangan kita. Saudara, ya, kita tidak bisa merubah pasangan kita. Kadang ada di dalam setiap hati kita kebebalan kita juga. Termasuk, ya, pasangan kita tidak bisa merubah kita. Karena ada kebebalan-kebebalan dalam hati kita semua. Tetapi saudara, lewat kesempatan malam hari ini, hanya darah Kristus saja yang sanggup mengampuni dosa itu. Dan hanya firman Tuhan yang sanggup meremukkan setiap kebebalan-kebebalan hatimu. Setiap dosa-dosa yang mengikat dan mengendap itu, saudara, hanya oleh karena darah Yesus Kristus. Ya, jadi yang pertama, mengapa kekotoran jiwa hanya bisa lepas oleh Kristus?
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya mengapa kita tidak bisa membersihkan jiwa kita dengan kekuatan kita sendiri? Ya karena dosa itu mengikat dan mengendap. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita tidak bisa di dalam setiap hidup saudara dan saya membersihkan jiwa saudara dengan kekuatan sendiri? Ya Bapak Ibu Saudari, yang kedua, saudara harus punya prinsip melepaskan. Let it go, ya, let it go. Saudara harus punya prinsip melepaskan. Perhatikanlah kata mengalir dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38 itu. Saudara, air yang mengalir itu tidak menahan apapun Bapak Ibu Saudara. Ketika air itu mengalir, saudara, maka setiap kekotoran pun akan ikut Bapak Ibu Saudari mengalir. Ya, ketika firman Tuhan mengalir di dalam jiwa saudara, maka firman itu menyingkapkan kekotoran kita. Saudara, firman itu menyingkapkan kekotoran di dalam setiap batin kita. Bukan untuk menghukum saudara dan saya, tetapi untuk melepaskan. Amin. Untuk membersihkan. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara. Jadi saat firman Tuhan datang di dalam setiap hidupmu tentang pengampunan, contohnya Bapak Ibu Saudari, itu masuk, saudara dengar, ya, lewat pikiran saudara masuk ke dalam jiwamu. Maka kekotoran, kepahitan itu, atau saudara ada pahit hati, itu dipaksa keluar. Saat firman Tuhan datang tentang pemeliharaan, ya mulai masuk ke dalam hati dan jiwamu, maka kekotoran tentang khawatir itu dihanyutkan, dikeluarkan Bapak Ibu Saudara. Saat firman Tuhan itu datang, saudari, masuk mengenai tentang kekudusan ke dalam setiap jiwamu, maka kekotoran hawa nafsu itu, saudara, dibersihkan, dibuang. Ya, jadi firman itu menyingkap kekotoran. Untuk apa? Untuk melepaskan. Bukan untuk menghukum loh Bapak Ibu Saudari, tetapi untuk melepaskan saudara, untuk membersihkan setiap jiwamu. Jadi jika jiwa kalian terasa berat hari ini, saudara, itu karena kalian sedang membendung kotoran itu. Saudara sedang menahan kotoran itu, bukan membiarkannya. Ya, bukan saudara membiarkan aliran-aliran air hidup Kristus itu menghanyutkan di dalam setiap hidup saudara. Saudara, itulah yang membuat jiwamu terasa berat, karena saudara membendung, menyimpan kotoran itu. Jadi ketika saudara dan saya mau belajar, saudara, ayo temukan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Biarkanlah aliran air hidup daripada Kristus itu yang menghanyutkan setiap kekotoran dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi saudara, inilah yang kedua. Saudara harus punya prinsip melepaskan ini dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen gagal mengalami kemerdekaan karena mereka memiliki mentalitas, ya, mengkoleksi kotoran, ya, sebagai kolektor kotoran dalam hidup mereka. Kita cenderung Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan menggenggam erat sebentar. Saudara-saudari yang terkasih, kita cenderung menggenggam erat setiap rasa bersalah, rasa malu dalam setiap kehidupan kita semua. Kita merasa tidak layak diampuni, ya saudara. Atau mungkin saudara menggenggam erat sakit hati karena saudara merasa berhak untuk marah dalam setiap hidup saudara. Saudara seperti mengkoleksi setiap kotoran-kotoran duniawi dalam setiap hidup saudara. Tetapi Kristus saudari dikasih oleh Tuhan menuntut kita semua untuk melepaskannya. Ketika aliran air hidupnya mendesak hatimu, saudara harus belajar membuka katup batin saudara. Saudara harus belajar melepaskan kekotoran saudara. Berarti saudara harus mengakui dengan jujur, Tuhan, ini sampah kemarahanku. Tuhan, ini lumpur nafsuku. Saya tidak sanggup membuangnya sendiri, Tuhan. Hanyutkanlah dengan kuasa-Mu lewat firman Tuhan yang kurenungkan ini, yang kurindu untuk kuhidupi di dalam Kristus. Saudara, maka kelepasan itu terjadi bukan karena kita kuat membuang dosa, melainkan karena kita menyerah, kita membiarkan kesucian Kristus itu menguasai setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara, wah, itu dampaknya powerful kalau saudara merenungkan firman Tuhan. Saudara membiarkan diri saudara merenungkan firman itu dan menghidupi di dalam setiap hidup saudara. Karena itu sebagai aliran-aliran air hidup itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan beda.
antara orang-orang yang setiap hari datang di channel Pastor Ndeso sama yang cuman sekali-sekali. Beda Pak Bu. Maka Bapak Ibu Saudari, saya mah tidak memaksa. Untuk saudara mau hadir sekali-sekali silahkan. Saudara mau hadir tiap hari juga silahkan. Tetapi saudara tahu ya kenapa kita harus datang. Kenapa kita belajar di channel ini. Bapak Ibu Saudari, bukan karena sayanya. Jangan saudara kagumi pendeta. Jangan Bapak Ibu Saudari. Saudara kagumilah firman Tuhan itu. Saudara, Tuhan bisa memakai siapapun dalam setiap kehidupan kita semua. Maka kagumilah firman yang tertulis di dalam Alkitab. Kagumilah Kristus di dalam setiap hidup saudara. Ya, pendeta-pendeta termasuk seperti saya, saudara, kami semua mengarahkan setiap orang untuk menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut kami. Ya Bapak Ibu Saudari, itu yang benar. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan saudara mencintai aliran-aliran gereja. Jangan Pak Bu. Saudara terlalu mencintai denominasi gereja. I love my church, ya. Biasanya ada tuh Bapak Ibu Saudari seperti itu. Dulu saya juga pernah seperti itu. I love my church, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara jangan cintai gerejanya, organisasinya, alirannya. Tetapi cintailah pemilik gerejanya. Cintailah pemiliknya, yaitu Kristus. Saudara harus berdiri di atas segala warna denominasi itu. Ya, saya tidak mencintai denominasi. Saya tidak mencintai organisasi. Bapak Ibu Saudari, saya mencintai pemilik daripada gereja itu. Saudara yang terkasih, lihatlah ya, kiri kanan berbeda warna, saling sesat menyesatkan. Betapa menyedihkan Bapak Ibu Saudari, hanya berbeda warna saja, hanya berbeda aliran saja. Yang satu Katolik, yang satu Protestan, yang satu karismatik, yang satu Pantekosta, yang satu Bala Keselamatan, yang satu Adventis. Ya, saudara, hanya berbeda saja, orang bisa saling sesat menyesatkan. Bapak Ibu Saudari, biarlah itu menjadi zaman bapak-bapak gereja yang dulu, ya, yang sesat menyesatkan. Kalau sesat menyesatkan lalu kemudian saudara, orang yang tidak seirama dengan mereka buang, mereka habisi Bapak Ibu Saudari, atau dibuang Bapak Ibu Saudari dari kumpulan itu. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya hari-hari ini, mari saudara jangan ikut seperti itu. Ya, di channel Pastor Ndeso tentunya saya membawa Bapak Ibu Saudari warna daripada Kristus tentunya dalam setiap hidup kita semua, tentunya bagi kalian yang mau belajar, ya. Tapi bagi kalian yang mau kontra-kontra ya sudah Pak Bu, ya. Suaranya kedengaran? Bapak Ibu Saudari, maaf ini tadi yang di YouTube. Suaranya, haleluya, sudah kedengaran? Bapak Ibu Saudari khusus yang di YouTube. Haleluya, maaf ya saya baru lihat tadi komentarnya. Sudah kedengaran suara saya jelas? Bapak Ibu Saudari, maaf ya. Haleluya, tadi soalnya ada baterainya hampir mau habis. Ya, di YouTube suaranya kedengaran Bapak Ibu Saudari. Kalau di TikTok suaranya bagus ya Bapak Ibu Saudari. Kalau di YouTube tolong bantu-bantu di komentar Bapak Ibu Saudari. Maaf ya kalau ada kresek-kresek tadi Bapak Ibu Saudari, karena saya masukkan tadi chargeran, jadi agak menyentuh tadi ya. Maaf ya. Haleluya. Kembali lagi kepada firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Mudah-mudahan yang di YouTube nggak terganggu, suaranya mudah-mudahan terdengar jelas. Haleluya. Dibantu lagi ya Bu Esti, Bu Ani, apakah suaranya terdengar? Bu Tatik, apakah suaranya terdengar di YouTube? Bisa bantu-bantu lagi di komentar. Ya, lalu kemudian saudara, kita lanjut ya. Mengapa kekotoran jiwa hanya bisa lepas oleh karena Kristus? Mengapa kita tidak bisa membersihkan jiwa kita dengan kekuatan kita sendiri? Yang tadi, pertama dosa itu mengikat dan mengendap. Yang kedua, saudara belajar untuk memiliki prinsip melepaskan di dalam setiap hidup saudara. Masih terganggu ya? Haleluya. Maaf ya yang di YouTube ya Bapak Ibu Saudari ya, kalau masih terganggu. Mudah-mudahan sudah terdengar jelas kembali. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, itulah yang kedua. Ya, jadi dua hal. Saudara belajar mengapa kotoran jiwa hanya bisa lepas oleh karena Kristus, bukan oleh karena kekuatan saudara sendiri. Lalu pada bagian yang terakhir, saudara, atau bagian yang ketiga, kita belajar bagaimana menjaga jiwa kita tetap bersih. Bagaimana menjaga jiwa saudara agar tetap bersih dan menyegarkan. Saudara, bagaimana kita dapat mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bagus ya, thank you. Ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, ada beberapa langkah yang saudara
ya kita rindu supaya menjaga jiwa kita tetap bersih dan menyegarkan. Yang pertama, datanglah dan minumlah setiap hari. Konsistenlah dengan firman Tuhan yang saudara renungkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Ya, datang dan minumlah setiap hari. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, ini adalah tindakan yang disengaja. Ya, ini adalah tindakan yang disengaja. Datang itu berarti menyediakan waktu secara khusus. Datang itu berarti saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini adalah waktu-waktu yang saudara perlu persiapkan. Ya, Bapak Ibu Saudari, sediakan waktu khususmu. Rendahkan diri di hadapan Tuhan setiap kali kalian ada di dalam hadirat Tuhan. Atau setiap kali kalian ada di dalam persekutuan, di dalam gereja. Rendahkan diri kalian di hadapan Tuhan. Tanggalkan semua background Bapak Ibu Saudari. Background kesuksesanmu, background mungkin pendidikanmu, S1, S2, S3, S-teler, S-mambo dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara walaupun kita punya gelar S3, paling beberapa 2 atau 3 bidang studi yang kita pinter. Itu pun kalau kita menamatkan S3 kita jadi doktor. Ya, jadi jangan kita sombong, walaupun kita sudah S3, S2, Bapak Ibu Saudari, tetapi kita hanya master atau doktor dalam satu bidang studi itu. Kita belum tentu Bapak Ibu Saudari master dalam bidang yang lain dalam setiap kehidupan kita semua. Maka saudara tanggalkan semua itu. Ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, mari kita datang setiap hari. Mari kita minum setiap hari. Saudara datang berarti menyediakan waktu secara khusus, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika saudara minum, berarti saudara memasukkan firman itu ke dalam batin kita. Ya, saudara masukkannya lewat apa? Lewat membaca, ya, lewat merenungkan firman Tuhan. Saudara memaknai firman Tuhan. Lalu kemudian saudara memasukkan firman Tuhan itu gimana lagi? Lewat mentaatinya atau menghidupinya dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah Bapak Ibu Saudari, ketika saudara mau diajak datang dan minum setiap hari. Jangan biarkan jiwamu mengalami dehidrasi rohani. Saudara bacalah firman Tuhan sebelum kalian membaca notifikasi di handphone kalian. Ya, bacalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari, jangan biarkan jiwa kita kehausan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari secara jujur, hal yang pertama yang kita raih saat kita Bapak Ibu Saudari membuka mata kita, apa yang seringkali kita ambil? Seringkali yang kita ambil adalah handphone. Saudara mungkin memeriksa pesan WA saudara. Saudara mungkin melihat berita-berita dunia, atau saudara berselancar di media sosial, dan secara tidak sadar saudara sedang mengawali hari dengan membiarkan air keruh itu, ya, dari dunia ini mengaliri setiap pikiran dan jiwa kita. Padahal seharusnya saudara aliri terlebih dahulu dengan firman, ya, aliri dengan firman. Mari kita komitmen secara tulus untuk menerapkan prinsip di dalam setiap kehidupan kita semua. No Bible, no breakfast, ya. Ketika saudara tidak baca Alkitab, maka saudara jangan sarapan. Tidak ada Alkitab, tidak ada sarapan. Ya, no scripture, ya, atau no scripture, Bapak Ibu Saudari, no screen. Tidak ada firman, tidak ada layar ponsel. Jadi harus firman Tuhan itu di tempat yang pertama. Ya, sebelum saudara menghadapi tuntutan pekerjaan saudara yang melelahkan itu. Sebelum saudara menghadapi setiap hiruk pikuk rumah tangga, sediakanlah waktu 15 menit, 20 menit, setengah jam. Untuk apa? Untuk duduk diam. Buka Alkitab saudara. Bacalah satu pasal. Ya, jangan cepat-cepat. Perlahan saja Pak Bu. Ya, ambillah beberapa ayat. Atau mungkin satu ayat yang paling menyentuh saudara pada hari itu. Ya Bapak Ibu Saudari, tulis di secari kertas. Simpan di memo. Ya Bapak Ibu Saudari, di ponsel saudara. Lalu kemudian saudara sepanjang hari, saat kalian mulai panik, mulai stres, atau mulai marah, saudara kembali kunyah ayat Alkitab itu dalam pikiran kita. Apa yang saudara renungkan tadi pagi, ya, saudara renungkan itu, kunyah, hidupi itu. Saudara, ini adalah cara praktis agar saudara dapat menjaga air hidup itu tetap mengalir di tengah-tengah kesibukan saudara. Amin. Ya, inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua datang dan minum setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, bagaimana menjaga jiwa saudara tetap bersih dan menyegarkan tentunya. Yang kedua, bukalah sumbatan jiwa saudara melalui pengakuan dosa. Saudara, aliran air itu bisa berhenti
atau aliran air itu bisa terhenti jika ada sumbatan sampah yang besar. Saudara, sumbatan itu bernama dosa. Dosa yang tidak diakui, pahit hati yang dipelihara di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka ambillah waktu setiap malam untuk mengevaluasi hatimu. Saudara, bersihkan kotoran hari itu dengan meminta ampun kepada Tuhan. Untuk saudara melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti saudara dan saya. Jangan biarkan kekotoran itu hari ini mengendap Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara bawa tidur berhari-hari sehingga menjadi lumpur dalam setiap hidup saudara. Buka sumbatan jiwa saudara melalui setiap pengakuan-pengakuan dosa di hadapan Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita tidak bisa menghindar dari debu dunia. Sepanjang hari mungkin kalian mendengar perkataan rekan kerja yang mungkin yang menyakitkan. Saudara mungkin melihat tontonan-tontonan yang tidak kudus di dalam setiap hidup saudara. Atau saudara mengalami kekecewaan yang besar. Saudara, jika kalian langsung tidur tanpa membersihkannya, maka kotoran hari itu sekali lagi akan mengendap. Bisa saja menjadi racun ya keesokan harinya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka mari, sebelum saudara memejamkan mata di malam hari, Bapak Ibu, ya, kita lakukan ritual ini bersama-sama, tentunya dengan Tuhan, ya, dalam setiap doa-doa pribadi kita. Ambillah nafasmu dalam-dalam. Lalu kemudian saudara datang secara tulus di hadapan Tuhan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, Tuhan, bagian hati saya mana yang masih kotor hari ini? Apakah ada kata-kata saya yang tadi siang melukai anak saya, melukai pasangan saya, melukai rekan kerja saya? Apakah saya menyimpan dendam pada orang-orang yang mungkin memotong jalur tadi? Saudara mungkin lagi naik mobil, lagi naik motor, saudara marah-marah karena ada orang yang mengesalkan saudara. Saudara akui itu secara spesifik. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni saya. Ampuni saya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, ayo sampaikan ini. Lalu kemudian saudara sampaikan, saya lepaskan pengampunan untuk orang itu. Saudara, ya, biarlah kita taruh sampah itu di bawah kaki salib Kristus. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudari membawa sampah itu ke dalam tidurmu. Tidurlah dengan jiwa yang bersih daripada sampah, tetapi penuh dengan anugerah daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Inilah yang kedua. Saudara, bagaimana menjaga jiwamu tetap bersih? Datang dan minum setiap hari. Bukalah sumbatan jiwamu melalui pengakuan-pengakuan dosa di hadapan Tuhan, ya, di dalam setiap hidup saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, belajarlah menjadi saluran yang menyegarkan di tengah-tengah lingkungan saudara yang toksik itu. Saudara, jiwa yang telah dibersihkan oleh Kristus tidak boleh menjadi egois. Saudara, air hidup itu harus mengalir dalam hati kita, kemudian keluar. Ya, mengalir dari dalam hati kita, keluar. Artinya apa? Saudara, hidup kita harus membawa dampak bagi kesegaran bagi orang lain. Ya, saya walaupun Bapak Ibu Saudari membagikan firman Tuhan di channel ini, tetapi saya percaya hidup saya bisa menjadi dampak Bapak Ibu Saudari bagi orang-orang yang mungkin rindu untuk jiwanya dipeluk, ya, dicintai oleh Tuhan setiap hari. Saudara, hidup kita harus membawa dampak kesegaran bagi orang lain. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang jiwanya itu gersang Bapak Ibu Saudara. Mereka mudah marah di dalam setiap hidup mereka. Mereka penuh dengan gosip, membicarakan orang, ya. Baiknya nggak dibicarakan Pak Bu, jeleknya yang dibicarakan. Lalu kemudian suka menjatuhkan orang lain. Saudara, dunia ini penuh dengan orang-orang yang jiwanya gersang. Maka jadilah Bapak Ibu Saudari oase di tengah-tengah padang gurun kehidupan mereka. Saudara, ketika orang-orang di tempat kerjamu, ya, mulai menggosipkan, mulai menjatuhkan sesama, jangan ikut ambil bagian. Ya, saudara, jangan ikut ambil bagian untuk menyumbangkan air yang keruh itu. Bapak Ibu, bawalah air yang jernih. Ya, mungkin saudara mengalihkan pembicaraan-pembicaraan itu, yang menyampaikan hal-hal yang positif tentang orang yang dibicarakan, tentang kantornya, tentang bosnya. Ya, Bapak Ibu Saudari, ayo alihkan pembicaraan. Jangan hanyut dalam pembicaraan itu. Bapak Ibu, di dalam rumah kita, ketika pasanganmu, ketika anakmu pulang dengan wajah yang lelah dan mungkin dengan emosi yang tidak stabil, jangan membalasnya dengan bentakan. Ya, kalau saudara membalasnya dengan bentakan, itulah air keruhnya. Ya, redam semua dengan kelembutan. Jadilah pendengar yang tulus,
Saudara, alirkan ketenangan Kristus melalui pelukanmu, melalui setiap doa yang tulus yang kalian lakukan, baik secara pribadi dan bersama-sama. Biarkan setiap orang yang pulang setelah bertemu dengan kalian semua, saudara, mereka pulang dengan jiwa yang lebih ringan. Mereka pulang dengan jiwa yang semakin dikuatkan di dalam setiap hidup mereka semua. Jadilah saluran yang menyegarkan di tengah-tengah lingkungan yang toksik itu. Dan saya mau tutup, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di dunia luar sana, itu adalah tempat yang gersang. Di luar sana adalah tempat yang penuh dengan kepalsuan. Orang-orang sedang haus akan kedamaian sejati. Dan mereka tidak akan menemukannya pada gemerlap dunia ini. Saudara, mereka harus menemukannya di dalam kehidupanmu. Amin. Di dalam kehidupan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Jangan lagi membawa pulang lumpur kepahitan. Saudara, jangan lagi membawa sampah kekhawatiran. Jangan lagi membawa endapan-endapan dosa yang melelahkan batinmu itu. Kristus sudah berdiri di sini dengan tangan yang terbuka. Lepaskanlah semua beban itu. Runtuhkanlah Bapak Ibu Saudari keegoisan kita semua. Dan biarkan firman-Nya mengalir deras, membersihkan hatimu dan jiwamu. Amin. Biarlah firman-Nya mengalir deras, membersihkan setiap hidup jiwamu itu. Dan saudara, ketika saudara selesai menonton channel Pastor Ndeso setiap Kamis malam ini, ya kalau malam Kamis dan Selasa Bapak Ibu Saudari, kalau pagi setiap hari Bapak Ibu Saudari 7:30 pagi. Nah saudara, ketika saudara sudah ya mendengarkan firman Tuhan, saudara membiarkan firman itu mengalir deras membersihkan jiwamu, maka saudara, setelah saudara menonton ini bukan dengan jiwa yang berat, saudara selesai menonton ini, saudara tentunya dengan jiwa yang bersih, dengan jiwa yang segar, dan tentunya dengan jiwa yang siap menjadi saluran berkat bagi keluargamu, bagi tempat pekerjaanmu, bagi sesamamu. Bapak Ibu, mari ya, biarlah setiap hidup kita semua boleh diberkati oleh karena firman Tuhan yang dibagikan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah sang air kehidupan kami. Kami bersyukur karena firman-Mu hari ini telah datang seperti arus yang jernih. Air yang jernih yang menyingkapkan dan membongkar setiap sudut kegelapan dalam jiwa kami. Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang datang dengan kelelahan. Tuhan, Engkau melihat setiap batin yang terluka karena kekecewaan. Dan setiap jiwa yang mungkin merasa kotor karena lumpur dosa. Kami mengaku secara jujur, kami tidak mampu membersihkan diri kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami lepaskan segala kepahitan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami. Dan kami memohon, biarlah darah-Mu membasuh setiap hati kami, membersihkan setiap jiwa kami. Biarlah Roh Kudus mengalir ke dalam batin kami semua. Penuhi kami dengan kedamaian-Mu. Segarkan kami dengan sukacita yang baru. Kami mau pulang membawa kesucian. Kami mau pulang membawa kesegaran yang berasal daripada Tuhan, agar hidup kami dapat memancarkan kemuliaan-Mu dan menjadi berkat yang menyejukkan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, berkati setiap jiwa-jiwa itu. Sehingga Tuhan, setiap hidup kami, jiwa kami, boleh semakin dibersihkan dan disegarkan setiap waktunya. Terima kasih, kami boleh menerima pemulihan jiwa yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluarga-keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah studimu, diberkatilah bisnis usahamu, pekerjaanmu, apapun yang sedang kau kerjakan hari-hari ini, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan surga. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan malam hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Bapak Ibu Saudari, jangan lupa mulai hari ini setiap Kamis malam ada nama program bersih jiwa menyegarkan di channel Pastor Ndeso ya. Jadi buat kalian
Kalau saudara tidak bisa pagi, saudara bisa di hari Kamis malam. Ya Bapak Ibu Saudari, yang saudara mau bersekutu dalam hadirat Tuhan, silakan saudara bisa bergabung. Kalau pagi-pagi setiap jam 7:30 pagi. Kalau saudara nggak ada kesibukan, nggak ada pekerjaan ya yang mendesak, atau saudara bisa sambil ya pakai headset, silakan saudara bisa mengikuti channel ini baik di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung, Bapak Ibu Saudari. Saya terima kasih, saya juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah berbagi gift, sudah berbagi super chat, super thanks. Saudara juga terima kasih buat kalian yang belajar juga memberikan persembahan-persembahan. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso setiap harinya. Saudara, bagi kalian yang terberkati, ya Bapak Ibu Saudari dan rindu untuk mendukung channel ini dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan milik Tuhan, ya kolekte, donasi, apapun nama persembahan-persembahan itu yang saudara tahu, Bapak Ibu Saudari, saudara dapat mendukung channel ini dengan memberikan persembahan di bio profil TikTok saya di kiri atas. Nah, itu ada profil TikTok orange itu di atas. Saudara tinggal klik di sana, nanti ada BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, dan yang kedua ada Social Bus. Nah, saudara dapat mendukungnya lewat kedua metode itu. Jadi buat orang-orang Indonesia, bang apapun kalian bisa mendukung lewat BCA atas nama Angelin tadi, atau saudara juga bisa menggunakan Social Bus bagi orang Indonesia, bagi juga orang-orang di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, China, Taiwan, Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan, Hong Kong, teman-teman semua yang biasa mengikuti channel Pastor Ndeso, saudara juga bisa menggunakan Social Bus. Atau yang ketiga, saudara mungkin punya metode sendiri. Ya, saya tidak takut Bapak Ibu Saudari untuk menyampaikan bagi saudara yang terberkati dan rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan-persembahan saudara. Saya akan selalu sampaikan hal itu karena itulah tugas kami sebagai hamba Tuhan untuk mengingatkan jemaat, mengingatkan umat supaya saudara dan saya benar-benar menyertai pekerjaan Tuhan selama kita hidup. Hidup kita ini sudah disertai Tuhan Bapak Ibu Saudari dari kecil sampai kita nih sampai hari-hari ini. Saudara, belajarlah kita semua juga menyertai pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Sehingga lewat setiap hidupmu, lewat apapun, saudara ketika engkau ya rindu untuk bersama-sama mendukung segala pekerjaan Tuhan, saudara tahu bahwa ada keselamatan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudari lewat channel ini. Saudara rindu untuk mendukung penginjilan lewat channel ini. Bapak Ibu Saudari ya sama seperti Paulus, sama seperti Tuhan Yesus juga, di sekitarnya itu ada orang-orang ya baik wanita-wanita juga yang mendukung pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudari, sehingga Injil itu pun bisa tersebar ya luas karena mereka bekerja sama sesuai dengan apa yang dipercayakan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Saya percaya saudara, di channel ini Tuhan akan menemukan setiap hati dan jiwa untuk mendukung segala pekerjaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat ya, kalau saudara mau mendukung pekerjaan Tuhan, jangan dengan hati yang terpaksa Bapak Ibu Saudari ya. Jangan dengan sedih hati, apalagi karena hati terpaksa. Kalau saudara hati sedih hati, saudara terpaksa, saudara sudah negatif, saudara nggak usah ikut memberi. Ya Bapak Ibu Saudari, ini tentunya bagi kalian yang rindu terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, baik setiap harinya, baik Kamis malam, ya Bapak Ibu Saudari, dan terlebih Roh Kudus menggerakkan hati saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Ya, jangan lupa setiap Kamis malam program Bersih Jiwa Menyegarkan di channel YouTube dan channel TikTok Pastor Ndeso. Lalu kemudian setiap pagi Senin sampai Minggu ya 7:30 pagi saudara bisa hadir ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, sama di channel seperti ini ya, tapi setiap hari. Sudah hampir 1,5 tahun lebih saya bersama-sama di channel itu Bapak Ibu Saudari, tentunya dengan teman-teman juga ya Bapak Ibu Saudari, ada beberapa juga yang mengikuti tadi pagi. Sekarang malam hari ikut lagi ya. Tuhan memberkati kayak Ibu Sinta Manik, Tuhan memberkati. God bless you teman-teman semua ya. God bless you. Jadi kalau malam programnya sekarang adalah Selasa dan Kamis Bapak Ibu Saudari. Ya, Selasa itu bersama Ibu Gembala, itu program doa di channel Pastor Ndeso, saudara langsung didoakan. Lalu kemudian Kamis malam saya Bapak Ibu Saudari, jadi yang malam masih Selasa dan Kamis ya. Kalau pagi saya ambil Bapak Ibu Saudari bagian dalam pelayanan setiap hari. Karena memanglah itulah panggilan saya dari sejak masa muda untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Bu Asnia, Bu Mesak, Tuhan memberkati. Bu Esti, Bu Kuswanti, God bless you ya. Tali Takum, Tuhan memberkati. Teman-teman semua ya yang sudah tadi berkomentar, thank you.
Ya, God bless you buat kita semua. Ibu Tira, God bless you. Tuhan memberkati Ibu Asel, thank you Bu Magdalena, thank you MD Munsur, God bless you. Tuhan memberkati Bu Hernita, Bu Dewai, God bless you ya. Ani Eko, Tuhan memberkati, Bersih Jiwa Menyegarkan Malaysia, Biak Papua, Matahari Timur FX dari Ambon, Tuhan memberkati. Ibu Sinta Manik dari Tangsel, Tuhan memberkati semua teman-teman semua. God bless you ya. Sampai ketemu besok pagi kembali jam 7:30 pagi ya di channel Pastor Deso. Salam dari saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari, Bersih Jiwa Menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you ya teman-teman semua. Bye-bye.